Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabatku, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan materi kita masih dari kitab Babul Haq Barencong. Kita masih menyisakan berapa kali pertemuan, sekitar 4 atau 5 kali pertemuan lagi. Baik saudaraku, langsung saja kita melanjutkan materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun agama ada 4 pasal. Agama Islam adalah agama yang murni. Kemurnian agama itu dibarengi oleh 4 rukun. Yang pertama syariat, yang kedua tarekat, yang ketiga hakikat, yang keempat ma'rifat. Tanpa yang 4 macam ini bukan dinamakan agama. Pokok yang 4 ini ialah ma'rifat, dan ma'rifat ialah kumpulan daripada syariat, tarekat, hakikat. Itulah yang disebut ma'rifat. Syariat artinya kenyataan, tarekat artinya jalan yang menuju atau menyempurnakan syariat, hakikat artinya kebenaran yang sejati dan mutlak. Jadi kumpulan ilmu pengetahuan tentang syariat dan kesediaannya dengan tarekat akhirnya akan bertemu dengan hakikat. Itulah yang disebut ma'rifat. Maka nyatalah kepada kita bahwa ma'rifat itu adalah gabungan dari ilmu fikih, usuluddin dan ilmu tasawuf. Kumpulan dari mantik, keindahan dan cinta. Dengan demikian, hanya 4 pasal inilah yang menyempurnakan agama Allah di dalam dunia ini. Jadi tanpa yang 4 ini, semua amal ibadah baik lahir maupun batin akan membawa masuk neraka. Sebab dalam amal ibadah pasti ada syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, dan ma'rifatnya. Seperti dalam rukun Islam ada 5 perkara. 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, puasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat fitrah, naik haji kalau mampu. Jadi susunannya sebagai berikut di bawah ini. Syariat syahadat, tarikat syahadat, hakikat syahadat, ma'rifat syahadat. Inilah susunan syahadat yang sebenarnya. Dan rukun Islam yang kedua ialah syariat solat, tarikat solat, hakikat solat, ma'rifat solat. Inilah susunan rukun Islam yang ketiga ialah syariat puasa, syariat tarikat puasa, hakikat puasa, ma'rifat puasa. Inilah susunan rukun Islam yang keempat ialah syariat zakat, tarikat zakat, hakikat zakat, dan ma'rifat zakat. Dan yang terakhir adalah susunan rukun Islam kelima ialah syariat haji, tarikat haji, hakikat haji, dan ma'rifat haji. Baik, kita uraikan satu persatu. Pertama, syahadat. Syariat syahadat itu ialah mengucap dengan lidah. Tarekat syahadat itu ialah pada solat sejatinya sedang melakukan tajalli kepada Tuhan. Hakikat syahadat itu ialah hidup atau hayat yang sesungguhnya. Ma'rifat syahadat itu ialah agar supaya merasa dan melingkupi yang mencorong itu dengan zat dan sifat Allah. Kedua, solat. Syariat solat ialah saat-saat berdiri, ruku, sujud, dan lain-lain. Tarikat solat ialah tetap saja dalam kita sedang solat sejatinya ialah tajalli mutlak. Hakikat solat ialah telah jelas adanya alif, lam awal, lam akhir, ha. Katakanlah Allah tak salah lagi. Ma'rifat solat ialah harus sampai bertemu dengan Nur Muhammad itu. Inilah solat sejatinya. Sebelum kita ini tahu dia sudah ada. Ketiga, puasa. Syariat puasa ialah kita sudah maklum adanya. Tarekat puasa ialah menyatu dengan tajalli. Hakikat puasa ialah puasa yang bergelimang dengan nafsu angkara murka dan supaya kita berdiri dengan nafsu zat hak ta'ala.
Makrifat puasa ialah harus bertemu dengan bulan purnama Sidi, yaitu terang benderangnya Tuhan telah bertazali kepadanya. Keempat, zakat. Syariat zakat ialah kita sudah maklum adanya. Tarikat zakat ialah harus berdirinya atau fananya makhluk dari ingatannya dan harus tajali mutlak. Hakikat zakat ialah jangan sampai kita lupa atau salah dalam akidah. Makrifat zakat ialah harus bisa atau harus sanggup merasakan hilangnya wujud seluruhnya lahir dan batin dan manunggal dengan Tuhan dalam rahasia. Kelima, haji. Syariat haji ialah kita sudah maklum adanya. Tarikat haji ialah sedang kita sholat atau waktu kita ada di Baitullah, rumah Tuhan. Hakikat haji ialah meleburkan dosa dengan jalan ma'rifat, mengenal Tuhan Allah. Ma'rifat haji ialah rohani dan jasmani telah menyatu dalam kesatuan yang utuh atau mutlak. Demikianlah yang dapat hamba sampaikan. Jadi rukun Islam itu tadi, tiap-tiap satu rukun mempunyai 4 pasal. Maka kalau demikian, 5 rukun itu menjadi 5 kali 4 adalah 20 pasal. Inilah si empuknya sifat 20 itu. Sebab 20 itu pasal ini menghimpunkan segala sifat-sifat Allah di dalam alam ini. Dan manakah sifat istimewa bagi Tuhan? Segala-galanya harus bagi Tuhan. Tidak ada yang tertegah bagi Tuhan dan tidak ada dinding-dindingnya lagi. Hanya nafsumu sendiri yang tercegah karena masih terdinding. Bagi Tuhan tidak ada lagi yang wajib. Yang wajib hanya bagimu dan bagi orang yang belum paham dan belum mengerti. Jadi siapa yang faham, itulah yang beroleh petunjuk dari Tuhan Allah. Kesimpulan rukun agama itu tadi ialah esa segalanya, tidak ada lagi duanya. Berikutnya adalah masalah rukun iman. Perihal rukun iman itu ialah amantu billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari akhiri wa arihi minallahi ta'ala. Artinya ialah aku percaya adanya Tuhan Allah Ta'ala. Apakah cukup dengan keyakinan begitu saja? Apakah adanya yang ada itu berada di aras atau di langit sebelah ataukah berada di dalam surga? Kepercayaan yang seperti itu adalah kepercayaan orang taklid buta. Karena orang kebanyakan mereka meraba sendiri-sendiri, sedang dalil ada mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekat urat lehermu dengan daging, maka dekat lagi Tuhan itu. Jadi makna rukun iman yang pertama tadi harus begini dan tidak bisa dicari dengan dalil yang lain. Jadi amantu billah ini harus diartikan dengan sesungguhnya percaya bahwa kehidupan sendiri, kehidupan wujud ini selama hidup ini adalah tanda adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelasnya kepada kita bahwa dunia ini pasti di dalam ruang lingkup hidupnya Tuhan. Sedangkan sifat hidup ini adalah zat Tuhan Allah. Amantu billah artinya aku percaya adanya Tuhan. Wal malaikatihi artinya aku percaya kepada malaikatnya. Wa kutubihi artinya percaya kepada kitab-kitabnya. Wa rasulihi artinya percaya kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir artinya percaya kepada hari akhir. Wal qadari akhiri artinya percaya kepada untung baik dan untung jahat daripada Allah Ta'ala. Sekarang baiklah kita uraikan satu persatu. Amantu billahi artinya percaya kepada adanya Tuhan. Belumlah benar kalau belum dihalalkan, artinya kalau belum kembali kepada roh lagi dan perasaan. Dalil sudah jelas mengatakan bahwa Tuhan lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Jadi kita tak usah repot mencari Tuhan. Tuhan ada pada kamu di mana saja kamu berada. Kesimpulannya ialah pandangan dan tatapanmu itulah tanda adanya Tuhan yang ada. La mawjuda bihaqqin illallah artinya tidak ada yang mawjud di dalam alam ini kecuali Allah Ta'ala. Wal malaikatihi artinya percaya kepada malaikatnya.
Pertama, kita yakin bahwa malaikat itu ada. Cobalah tekadkan dan telanjangi sekujur badan kita agar supaya cepat beriman kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, supaya jadi iman kepada Tuhan yang Maha Agung, atau Maha Kuasa tatkala sedang menghadapi sakaratul maut nanti. Dalil apakah yang bisa menolong untuk menyempurnakan nyawa? Bukankah kita sudah tahu bahwa malaikat itu utusan Allah? Jelaslah sudah dengan usiknya utusan, tentu hiduplah yang memerintahkan. Biarpun sehelai bulu usiknya, begitu pula bertambah panjangnya bulu itu. Juga semua itu malaikat itu bukan jirim, bukan jisim. Tentunya terasa oleh kita bahwa sedang tidur itu pun juga bulu memanjang akan tetap berlaku. Nah, begitulah kenyataannya malaikat pada diri kita ini. Tidak akan hilang dengan badan kita ini, siang dan malam terus bekerja, tiada hentinya. Jadi usiknya dalam melihat, mendengar, mencium dan dalam bicara, mandarnya ialah Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Wa kutubihi artinya percaya kepada kitab-kitabnya. Jadi yang benar-benar percaya kepada kitabnya itu seperti Al-Quran harus dirangkap dengan wujud kita ini. Jadi begini, kalau kita belum mengetahuinya, kita harus percaya kepada takdir yang sudah tertulis kepada diri kita sendiri. Kita harus yakin dengan adanya takdir Tuhan ini. Tulisan wujud kita ini yang sesungguhnya, kalau kita sudah ainal yakin dan hakul yakin, kita bisa sabar dalam menghadapi apapun juga. Karena pohon ilmu itu adalah sabar dan ridho. Tentunya sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Jadi iman kepada kitab-kitabnya itu umum. Persoalan di luar Alkitab, manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah. Memang ada persoalan di luar kitab, tetapi amat sulit mencapainya. Itulah yang disebut mahsyab, yang tiada huruf, tiada suara, dan tiada kata-kata. Ini adalah rahasia yang amat dalam dan amat dahsyat, dan tidak seorang pun yang mendapatkannya kecuali Tuhan sendiri. Kehendak Tuhan tidak ada yang menghalanginya. Dia sanggup merubah yang tak dapat dirubah oleh makhluk. Sedang perubahan yang ada pada makhluk ini adalah perubahan pada sang kamu saja. Tuhan kuasa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Pahamkanlah wahai sekalian tolib. Wa rasulihi artinya percaya kepada rasul-rasulnya. Memang kita percaya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, itu pun tak ada salahnya. Memang dalam bentuknya memang demikian. Tetapi karena sudah pada wafat semua, sudah lestari, maka tinggal percaya itu berbalik kepada wujud, yaitu kepada hakikat badan yang jadi utusan hidup kita pribadi. Beginilah tekad kita sesungguhnya, percaya kepada rasa wujud kita, seperti melihat, mendengar, mengucap, dan mencium. Coba saja kita rasakan bagaimana kita tidak percaya kepada wujud kita ini. Kalau kita mencicipi garam, sudah tentu kita merasa asin. Tidak mungkin yang lainnya. Demikian pula dengan yang lainnya, seperti pendengaran. Tidak mungkin salah lagi. Juga seperti penglihatan, penciuman, dan pengucap. Semuanya dapat kita fahami dengan perasaan kita. Disinilah orang banyak tidak paham arti Rasul yang sesungguhnya. Padahal Rasul itu atau utusan itu ada pada kita juga. Makanya kita kalau mengatakan dua kalimat syahadat itu harus tahu rahasianya. Kalau Tuhan mengatakan aku neksasid, tiada Tuhan melainkan aku dan Muhammad itu utusanku, maka kita pun demikian pula adanya. Kalau lain daripada itu, maka tersalahlah makrifat kita. Orang kebanyakan salah memahami tentang arti Rasul yang sebenarnya. Mereka mengira Rasul itu hanya ada pada nabi-nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud dalam pengertian Muhammad itu utusanku, yaitu Muhammad dalam arti rahasia makrifat. Karena setiap insan kamil itu mempunyai utusan atau rasul pribadi. Disinilah letaknya nilai, dan barang yang bernilai itu letaknya dalam pribadi masing-masing. Inilah arti percaya pada rasul-rasul yang hak. Wal yaumil akhir artinya percaya kepada hari akhir, yaitu hari kiamat atau pembalasan. Kiamat besar hanya kita yakini, dan kiamat kecil dapat kita rasakan masing-masing. Pertama, kiamat diri, yaitu hancur leburnya ke dalam Nur Muhammad.
dan hingga sirna dan tuntas sampai tiada merasa lagi memiliki wujud lahir dan batin, dan akhirnya manunggal dengan kemaha-agungan Tuhan, manunggal dalam rahasia. Dan kiamat diri yang kedua ialah dikala sakaratul maut telah tiba. Inilah yang disebut kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat yang sebenarnya. Inilah pengertian wal yaumil akhir itu tadi. Wal qadari akhiri artinya percaya kepada untung baik dan untung jahat datang daripada Allah jua. Maksudnya, segala perbuatan yang berlaku di dalam alam ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Allah yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu, dan yakinlah kita bahwa kita ini tidak mempunyai daya dan upaya kecuali dengan kudrat dan iradat Allah Ta'ala jua. Maka dengan adanya rukun iman ini yang keenam ini tentunya kita menjadi sadar akan diri kita ini. Kesadaran itu timbul karena marifat, dan marifat itu timbul karena terbuka hijab atau dinding. Orang ahli hakikat yang telah lupa kepada makhluk karena langsung melihat Allah Raja yang hak, mereka lupa dengan sebab musabab karena teringat kepada yang menentukan dan yang menjadikannya. Orang ini sebagai hamba yang menghadapi hakikat yang nyata baginya, terang cahayanya, dan sedang berjalan pada jalannya, telah sampai pada puncaknya. Hanya ia sedang tenggelam dalam alam cahaya, sehingga tidak kelihatan bekas-bekas makhluknya lagi. Dan lebih banyak lupanya terhadap alam daripada ingatnya kepada makhluk, dan bertemunya daripada renggangnya dan lenyapnya atau leburlah dirinya dari tetapnya perasaannya, dan lupanya terhadap makhluk daripada ingatnya pada mereka. Demikianlah seorang ahli hakikat yang telah fana zahirnya dan fana batinnya kepada yang hak. Dan siapa yang telah fana dengan Allah, maka pasti ia lupa atau gaib dari segala sesuatu. Orang ini pandangannya Allah semata. Siapa dalam tauhidnya itu seolah-olah sebagai hasil kepintarannya sendiri, maka tauhidnya itu tidak dapat menyelamatkan dirinya dari api neraka. Demikian saudaraku, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.